Larutan asam basa untuk H positif kali OH min sama dengan KW. KW itu 10 pangkat min 14 ya. Asam lemah itu H positifnya akar Ka kali M. Alfanya akar Ka per M. Basa lemah itu OH min akar Kp kali M. Alfanya akar Kp min per M. Untuk mencari pH itu min log H positif, POH min log OH min, pH ditambah POH sama dengan PKW atau pH ditambah POH sama dengan 14. Ini rumus-rumus yang dipakai ya. Kalau mencari yang asam kuat, ya asam kuat itu mencari H positifnya. H positifnya adalah ya A kali M. A itu valensi asam. Kalau basa kuat itu nanti mencari OH min itu B kali M. Itu valensi basa. Nah, coba di screenshot dulu yang ini. Lalu kita masuk ke soal-soalnya. Ya, lanjut ya. Kita lanjutkan lagi soalnya. Diketahui beberapa sifat larutan berikut. Sifat larutan natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu basa. Ya. pH-nya kurang dari 7, ini asam. Ya, berarti yang ada nomor 2 salah. Yang ada nomor 2 salah. Terus menghasilkan ion OH- betul. Ini basa. Berarti nomor 4 harus betul. Kalau nggak ada 4 salah. Betul ya. Terus memerahkan kertas lakmus biru. Salah, ini asam. Ya, asam itu lakmus biru jadi merah. Nah, untuk basa membirukan lakmus merah. Berarti ada 5 itu salah. Ada 5 salah. Ya, jadi jawabannya adalah B. 1 bersifat kaustik, licin karena sifatnya licin, dan menghasilkan OH-. Jawabannya B. Screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Diketahui hasil lab uji asam basa dasar tersebut yang bersifat asam adalah merah. Ya, kalau asam itu merah tetap merah, biru jadi merah. Ya, ini merah tetap merah, biru tetap biru, berarti ini netral. Atau garam. Merah jadi biru, biru jadi biru, berarti ini basa. Pokoknya jadi biru itu basa. Merah jadi merah, biru jadi merah, betul ini asam. Terus merah jadi merah, biru jadi biru, ini basa. Merah jadi merah, biru jadi merah, ini asam. Berarti M dan O. Jawabannya D, screenshot dulu. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Jadi screenshot ya, lanjut ya. Nah, ini Bapak pindahin aja.
Larutan A dan B diuji menggunakan beberapa indikator asam basa sebagai berikut. Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut, pH larutan A dan B adalah, coba kita lihat di sini. Kita lihat ya, metil jingga itu merah kuning, ya batasnya 31 4,4. A adalah kuning, berarti kuning itu 4,4, berarti lebih dari 4,4. Jadi ini kuning, ini merah. Nah ini kuning, sama B-nya kuning, berarti lebih dari 4,4. Terus brometal ungu, kuning ke ungu, ini 5,2 itu kuning, 6,8 itu ungu. Nah ini warnanya ungu, ya. Larutan A ungu, berarti ini ungu. Ungu itu berarti lebih dari 6,8. Lebih dari 6,8. Sedangkan ini kuning, berarti di bawahnya ini, di bawah kuning. Berarti ini di bawah 5,2. Jadi kesimpulannya B bisa disimpulkan ya. B itu bisa disimpulkan untuk yang B itu lebih dari 44 kurang dari 5,2. Jadi B ini pH-nya antara 4,4 sampai 5,2. Ini untuk yang B. Nah, karena mentok di sini, ya. Terus ini untuk yang larutan A ini kuning 6, 7,6 biru. Berarti ini A biru. Berarti biru itu berarti lebih dari, ya, lebih dari 7,6. Sedangkan B kuning. Kuning itu berarti kurang dari 6. Jadi intinya untuk yang B ini kita langsung bisa simpulkan 4,4 kurang dari 5,2. 6 itu kurang dari 5,2 itu berarti masih kurang dari 6. Ini masih betul. Ya, berarti kesimpulannya untuk yang A ini lebih dari 44, lebih dari 6,8, lebih dari 7,6. Berarti kesimpulannya untuk yang A ini pH-nya lebih dari 7,6. Ya. A pH-nya lebih dari 7,6, untuk yang B 44 sampai 5,2. Jadi jawabannya C. Udah screenshot dulu. Udah, jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Di antara larutan biru yang dapat bereaksi dengan H2SO4 menghasilkan garam dan air. Jadi ini asam ditambah basa itu jadi garam plus air. H2SO4 itu asam, berarti ini H2SO4. Berarti kita cari yang basanya itu yang mana? Ya, ya. Ini basa ini. Ini basa. Yang lain asam. Jawabannya B. Ini asam, 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 asam. Jadi jawabannya adalah B. Screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan terakhir perubahan warna sebagai indikator asam basa. Diketahui larutan dapat bereaksi dengan CaCO3 menghasilkan gas CO2. Data pengujian yang tepat jika larutan diuji menggunakan ketiga indikator tersebut adalah, ya, berarti yang bereaksi dengan CaCO3 itu apa?
Bentar ya. Bentar. Jadi kalau reaksi dengan anu ini adalah HCl ya. Berarti intinya CaCO3 ini ya, CaCO3 ini bereaksi dengan HCl ini nanti menjadi plus CO2 ya. CO2 ya. Jadi ini nanti menjadi CO2, berarti ini bereaksi dengan asam. Ya, asam itu berarti kita lihat yang asam. Jawabannya yang ini. Ya, kuning, kuning tidak warna. Kuning, kuning ini salah. Kuning, kuning tidak berwarna. Nah, ini betul. Ya. Ini jawabannya. Jadi reaksi dengan HCl. Nah, screenshot dulu. Dah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Bentar ya, ini kepotong. Bapak pindahkan dulu aja. Cermati tabel trayek perubahan warna berikut. Suatu sampel limbah cair diuji menggunakan beberapa indikator, hasil pengujiannya sebagai berikut. Ya, berwarna kuning menggunakan indikator bromitol biru. Berwarna kuning ya, kuning bromitol biru kuning. Nih, berarti pH-nya kesimpulannya pH kurang dari 6. Ya, tidak berwarna menggunakan indikator fenolftalen. Tidak berwarna, berarti ini tidak berwarna. Gunakan fenolftalen. Ya, ini pH-nya kurang dari 8,3. Kemudian berwarna jingga menggunakan indikator metil merah. Berwarna jingga, metil merah itu sini. Jingga itu antara merah dan kuning. Berarti jingga itu di antara ini. Berarti pH-nya ini antara 4,4 sampai 6,2. Berarti pH-nya itu antara merah kuning kan jingga. Kemudian berwarna kuning menggunakan indikator metil jingga. Berwarna kuning ya. Berwarna kuning berarti pH-nya lebih dari 4,4. Jadi kita gabungkan dari pH-pH ini. Ya, jadi pH-pH-nya ini bisa digabung. Dari keempat ini bisa kita simpulkan pH-nya kurang dari 6. Ya, pH-nya kurang dari 8,3. pH-nya antara 4,4 sampai 6,2. pH-nya lebih dari 4,4. Jadi kalau digabung ini jadinya pH-nya ya, kesimpulannya yang tadi ya, pH-nya ini antara 4,4 sampai 6 saja. Bukan 6,2 karena di sini ada pernyataan pH-nya kurang dari 6. Jadi 6,2 kan lebih tinggi, berarti mentoknya di 6. Ya. Berarti ini ya, kesimpulannya ini asam lemah. Ya. Yang jelas ini asam bukan basa. Ya. Ini basa. Ini basa. Ini basa. NH3 ini basa. Berarti ini asam. Intinya adalah asam. pH asam itu, jadi jawabannya nggak usah saya kasih 5 aja ya. Asam gitu aja. Asam itu pH-nya kurang dari 7. Ini asam. Yang asam itu AHI. Ya, screenshot dulu. Ya, screenshot ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ya.
Ya. Sebanyak 100 ml larutan NaHNO3 0,05 molar memiliki pH sebesar. Ya, ini. Kalau asam lemah itu pasti nanti diketahui ada Ka-nya. Kalau basa lemah ini ada Kb-nya. Kuncinya ini. Berarti kalau tidak ada Ka, di sini tidak ada, ini tidak ada Ka, sehingga ini berarti asam kuat. Karena ini kan HNO3 itu asam. Cirinya asam itu depannya ada H. Berarti ini asam kuat. Nah, asam kuat mencari H positif adalah A kali M. Nah, ini HNO3 H-nya ini jumlahnya 1. Ya, jumlahnya 1 berarti valensi H-nya itu 1 saja. Jadi valensi asamnya 1 karena H-nya cuma 1. Ya, hanya cuma 1. Jadi ini molaritasnya M. M-nya kita buat pangkat sama dengan 5 kali 10 min 2. Jadi H positifnya adalah A kali M 1 kali 5 kali 10 min 2. Jadi H positif sama dengan 5 kali 10 min 2. Mencari pH-nya adalah min log H positif. Langsung aja ya saya terangkan. Jadi pH-nya ini jadi 2 min log 5. 2 min log 5. Langsung aja. 2 min log 5. Saya kasih contoh ya. Misalnya H positifnya adalah 3 kali 10 min 5. Nanti pH-nya sama dengan 5 min log 3. Ini jadi di sini. Ini di sini. Kalau misalnya H positifnya adalah ya 4 kali 10 pangkat min 3, nanti pH-nya adalah 3 min log 4. Ya. Misalnya Bapak ada telepon dulu, screenshot dulu. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi, udah di screenshot ya. Jadi ngikuti ini, coba ini Bapak kasih cara mudahnya. Guru pasti udah diajarkan ya, share. Jadi kalau H positifnya sekian, pH-nya sekian. Kalau H positifnya sekian, pH-nya sekian. Ya, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Sebanyak 3,7 gram CaOH 2 kali dilarutkan dalam 500 ml. Larutan tersebut memiliki pH sebesar, saya jelaskan. Ini CaOH. CaOH itu ini bersifat basa. Nah, yang jadi pertanyaan ini basa kuat atau basa lemah? Cirinya ya, kalau dia basa lemah itu pasti ada Ka. Ka itu ketetapan ada Kb-nya, ketetapan basanya. Nah, di sini basa lemah itu ada Kb-nya. Di sini tidak ada Kb ya, ini tidak ada Kb. Tidak ada Kb. Maka ini kesimpulannya adalah basa kuat. Ya, basa kuat. Nah, untuk mencari basa kuat ini kita cari dulu OH-. Ya, kita cari OH-. OH- itu sama dengan B kali Kb. B kali M, sorry. B kali M. Nah,
Nah, valensi basa itu B itu jika ini nih OH-nya ada 2 kali. Berarti valensi basanya ada 2. Valensi basanya ada 2. Ya, valensi basanya 2. Nah, yang jadi pertanyaan ini berarti OH-nya adalah 2 kali M. M-nya tidak tahu. Nah, M-nya kita cari. Ya, molaritas itu mol dibagi volume. Nah, mencari mol itu adalah massa dibagi MR. Masanya 3,7, MR-nya 74. Ya. Jadi masanya 3,7 ya bagi 74 dapatnya adalah 0,05 mol. Nah, ini masuk ke sini. Cari volumenya. Volumenya 500 ml. Itu 0,5 liter. Berarti molaritasnya adalah 0,05 dibagi 0,5. Dapatnya adalah M-nya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Nah, kalau udah ketemu ini masuk ke sini. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi OH min sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1. OH minnya ketemu, kita cari POH. POH itu min log OH min. Ini kayak tadi. Ya, langsung aja. POH-nya adalah 1 min log 2. Ya, 1 min log 2. Saya kasih contoh kayak tadi ya. Misalnya OH minnya itu ya 2 kali 10 min 3. Nanti pH-nya 3 min log 2. POH bukan pH karena OH min dari POH. POH-nya adalah 3 min log 2 kayak tadi. Sama persis, cuma ini simbolnya OH, satunya OH min. OH min misalnya adalah 3 kali 10 min 5. Nanti POH-nya adalah 5 min log 3. Itu ya. Berarti kalau ini 2 kali 10 min 1, POH-nya 1 min log 2. Belum selesai, yang ditanya pH. Ya, belum selesai, ini baru POH karena bersifat basa. Kita lanjutkan lagi. pH ditambah POH itu sama dengan 14. Ya. Berarti kita cari pH sama dengan 14 min POH. Jadi pH-nya 14 dikurangi POH-nya 1 min log 2. Jadi pH-nya sama dengan 14. Ini kali ini min 1 plus log 2. Jadi pH-nya adalah 13 plus log 2. Nah, jawabannya 13 plus log 2. Silakan di screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. 3. Di antara berikut ini bersifat paling basa. Berarti kalau bersifat paling basa itu POH ya, bukan pH karena bersifat paling basa. Ya. Kalau basanya kuat itu pH-nya bukan POH, POH-nya paling kecil. Ya. Kalau dia semakin basanya kuat, itu POH-nya paling kecil. Kita langsung aja ya, ini langsung. Ya, kita langsung di sini. OH-nya kita cari. Ini kan OH-nya 1. Berarti 1 kali 5. Berarti OH-nya 5 kali 10 min 2. Nanti kita cari POH-nya 2 min log 5 gitu.
Terus ini OH-nya kan 2, valensi basanya 2. Berarti ini 2 kali ini. Berarti 10 kali 10 pangkat min 2. Berarti POH-nya adalah 2 min log 10. Ya. Terus berikutnya, ini juga 2 kali ini. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti POH-nya adalah 3 min log 2. Ini OH-nya 1. Berarti 1 kali 1, ini berarti 1 kali 10 min 2. Berarti POH-nya adalah 2 min log 1. Ya. Terus ini OH-nya 2. 2 kali 2 berarti 4 kali 10 min 2. Berarti POH-nya adalah ya 2 min log 4. Ya, 2 log min 4. Saya jelaskan dulu. Log 10 itu 1. Berarti 2 min 1 itu 1. Dia pH-nya 1. Nah, ini log 0, log 1 itu 0. Berarti 2 kurangi 0, 2. Nah, berarti kesimpulannya yang paling kecil itu yang mana? Ya, yang paling kecil di antara semua ini 2 min log 5, ini 2 min log 10, 2 min log 4. Ya, yang paling kecil itu 2 min log 10. Jadi jawabannya B. Paling kecil. POH-nya paling kecil. Ya, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 200 ml HCl dan 100 ml H2SO4. Harga pH campuran adalah, jadi gini, HCl berarti saya tulis M1-nya 0,1, volume 1 itu 200 ml. Terus H2SO4, coba dulu, ini valensi asamnya A1-nya 1. Ini valensi basanya, valensi asamnya berarti saya tulis A2-nya adalah 2. Ya. M2-nya itu 0,5. Volume 2-nya 100 ml. Nah, ini kita buat volumenya nggak usah ke liter, nggak apa-apa, sama aja. Mau juga liter juga boleh. V1-nya 0,2 liter, V2-nya adalah 0,1 liter. Rumusnya H positif gabungan, ya ini H positif campuran, itu adalah rumusnya adalah A1 ya V1 A1 M1 V1 tambah A2 M2 V2 per V1 tambah V2. Jadi A1 1, M1 0,1, V1-nya adalah 0,2 ditambah A2 2, M2 0,5 dibagi V2-nya adalah 0,1 dibagi ya 0,2 tambah 0,1. H positifnya kita cari 0,1 dikali 0,2, 0,02 ditambah 2 kali 0,5 dikali 0,1, 0,1 ya dibagi 0,3. Jadi H positifnya ini adalah 0,012 dibagi 0,3. Dapatnya 0,4.
Nah, 0,4 itu berarti 4 kali 10 pangkat min 1. Jadi pH-nya langsung 1 min log 4. 1 min log 4. Jawabannya A, screenshot dulu. Sudah di screenshot semua. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Yang ini lewati dulu ya, ini lewati dulu karena pengenceran kalian kan belum masuk. Soal-soal berkaitan dengan pengenceran ini dilewati aja ya. Yang penting pokok-pokoknya dulu, yang asam basa itu penguasai dulu. Ini yang pengenceran itu lebih jauh lagi, nanti daripada kamu bingung, ini tinggalin dulu. Kita lanjut lagi. Sita membuat 500 ml larutan basa kuat bervalensi 2. Basa kuat ya, basa kuat valensi 2. Berarti B-nya 2. Dengan pH, ini basa ya, basa kuat. Dengan pH sama dengan 11 plus log 2. Berarti karena ini basa, otomatis kita cari pOH-nya berapa. pH ditambah pOH itu 14. Berarti kalau saya cari pOH sama dengan 14 min pH. Jadi pOH-nya ini 14 min pOH-nya ada pH-nya adalah 11 plus log 2. Jadi pOH-nya adalah 14 dikurangi 11 dikurangi log 2. Jadi pOH-nya adalah 3 min log 2. Nah, simpan dulu. Jika massa molekul relatif basa MR-nya adalah 58, ditanyakan massanya berapa? Massanya berapa? Nah, kalau pOH-nya sekian, ya, OH-nya berapa? OH-nya tinggal balik aja, 2 kali 10 min 3. Dibalik. Ya, dibalik. Kebalikan dari tadi, ya. Ini kayak tadi ditukar, ini di depan, ini di belakang. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 3. Ini OH-nya. Ya, udah. Berarti OH-nya sudah ketemu 2 kali 10 min 3. Ya, dibalik ya. Berarti kita cari OH- untuk basa tadi, valensi basa kali M. Padahal ini udah ketemu nih. 2 kali 10 min 3. Valensi basanya 2. Nih, valensi basanya. Kali M. Berarti M ini coret. 1. Berarti M-nya ini adalah 1 kali 10 min 3. Nah, kita cari mol. Nah, mol itu adalah M kali V. M-nya adalah 1 kali 10 min 3 kali volumenya. Di sini 500 ml, berarti 0,5 liter. Kali 0,5. Berarti molnya ini 5 kali 10 min 4 mol. Udah. Baru kita cari massa. Massa itu mol kali mr. Ya. 5 kali 10 min 4 kali mr-nya 58. 5 kali 58. Dapatnya 250. 290 kali 10 min 4. Diubah ke gram, diubah desimal, berarti 0,029 gram. Jawabannya B. Screenshot dulu. Sudah di screenshot semua? Sudah ya? Kita lanjut lagi ya.
Di antara larutan berikut mempunyai pH-nya sama dengan 100 ml larutan H2SO4 0,2 m. Cara gampangnya kita cari H positifnya aja, gampang. Ya, cari H positifnya. Karena ini tidak ada Ka-nya, berarti ini asam kuat semua. Ya, cari H positifnya. H positif itu adalah A kali M. Ini valensi A, ya, 2 kali 0,02 dapatnya 0,04. Cari yang 0,04 yang mana? Volumenya nggak ngaruh ya, volume nggak ngaruh. Ini hanya 1. Ya, berarti H positifnya adalah 1 kali 0,02. Berarti 0,02, salah. Ini hanya 1. Ini hanya 1 juga. H positifnya berarti 1 kali 0,05. Jadi 0,05, salah, harus 0,04. Ini hanya 1, ya, 1 kali 0,04, jadinya 0,04. Yang ini sama nih, ini sama. Kalau H positifnya sama, otomatis pH-nya nanti sama. Jawabannya C, volume nggak ngaruh. Dah, screenshot dulu nomor 7. Kita lanjutkan lagi ya. Lanjut lagi. Anissa membuat larutan basa kuat valensi 1 punya pH-nya sekian dengan melarutkan 3 gram basa ke dalam aqua des. Jika massa molekul massa itu adalah 24, volume larutan yang harus dibuat adalah, nah ini saya jelaskan, ini masih bisa karena kalau tadi pengenceran itu butuh penjelasan lebih. Coba kita lihat sini ya. Basa kuat valensi 1 berarti B-nya 1. Nah, ini pH-nya 13 plus log 2,5. Karena ini basa, kita harus cari pOH. pOH-nya berarti 14 min pH. pOH-nya adalah, bentar lagi mati, nanti sambung kembali ya. 14 kurangi 13 plus log 2,5. Jadi pOH-nya adalah 14 kurangi 13 kurangi log 2,5. Jadi pOH-nya adalah 1 min log 2,5. Berarti OH min, berarti tuker 2,5 kali 10 pangkat min 1. Berarti ini satunya di sini, 2,5-nya di sini. Jadi kayak dituker gitu ya. Nah, di sini OH min itu kan B kali M. Valensi basanya tadi 1. Ya, berarti ini 1 kali M, OH min-nya ini 2,5 kali 10 min 1. Berarti M-nya adalah 2,5 kali 10 min 1.